Pemirsa, Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat geram lantaran dokumen yang diserahkan UGM dalam keadaan disamarkan. UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disamarkan karena terdapat nilai Joko Widodo. Ini nih transkrip nilai kan mau membuktikan benar nggak si Ani. Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat dibuat geram dengan sikap dari perwakilan UGM. Ketua Majelis Sidang Rospita Vicky Pauline geram lantaran dokumen yang diserahkan UGM dalam keadaan disamarkan isinya. UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disampaikan karena terdapat nilai Joko Widodo. Masa berita acara berkaitan dengan nilaian sih? Karena itu ada nilainya, Bu. Ada nilai kan di dalamnya. Kalau satu dokumen berisi informasi rahasia, nilai, kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup, kan? Berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang... Nih kayak gini nih, transkrip nilai nih. Transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si Ani ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan. Bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, itu menjadi informasi terbuka atau tidak? Itu yang saya tanya. Ada nggak dilakukan uji konsekuensi? Kalau spesifik itu... Belum ada? Belum ada ya? Nah, sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini digelar di Jakarta. Sidang dihadiri koalisi bongkar ijazah Jokowi sebagai pemohon dan termohon dari UGM, KPU, dan Polda Metro Jaya. Pemirsa, dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat KPU Solo dicecar soal pemusnahan arsip persalinan ijazah Joko Widodo yang baru 1 tahun. Padahal menurut aturan arsip, pemusnahan baru bisa dilakukan setelah minimal 5 tahun. Buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan rahasia berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan agenda kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah, ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Pertama dari Jakarta, pemirsa, diguyur hujan deras sejumlah wilayah terendam banjir di Jakarta. Banjir sebabkan kemacetan. Pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir pun harus mengalami mati mesin. Dilanda hujan lebih dari 3 jam, terowongan Halim di Jalan Raya DI Panjaitan, Jakarta Timur banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi roda 4 dan roda 2 yang melintas jalan tersebut harus mengurangi kecepatan. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mengalami mati mesin. Banjir juga merendam ruas jalan raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Sementara itu, Jalan Ciledug Raya banjir dengan ketinggian air 30 cm membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran menuju Cipulir padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bukan hanya Jakarta, hujan yang turun sore kemarin juga mengakibatkan kota Bekasi, Jawa Barat dikepung banjir. Ya, dari data BPBD Bekasi, 10 titik permukiman warga terendam banjir. Petugas mengevakuasi warga korban banjir di perumahan Dosen Ikip, Kelurahan Jati Keramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi dengan perahu karet. Banjir yang merendam kawasan ini sejak Selasa sore masih belum surut. Bahkan ketinggian air pun kembali meningkat hingga mencapai 2,5 meter.
Banjir akibat hujan deras dan meluapnya Kali Cakung. 7 mesin pompa air dioperasikan untuk menguras banjir. Petugas gabungan bersiaga dan berpatroli di lokasi. Sebagian warga mengungsi sementara, sebagian lagi bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ini ketinggian air perkiraan antara tadi sempat ada kenaikan kembali 1,8 meter dari 1,5. Semakin ke belakang ini semakin naik. Perkiraan 2,5 meter. Iya. Beberapa warga ada yang memang kami tadi evakuasi, tapi evakuasinya ada yang keluar dan ada juga yang kembali ke rumahnya. Lebih banyak mereka yang standby di rumahnya masing-masing. Nah, Selain itu, perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat juga masih terendam banjir dengan ketinggian 1 meter pada Selasa malam. Tugas mengevakuasi warga yang hendak beraktivitas dengan 3 perahu karet. Berdasarkan data dari pihak BPBD Kota Bekasi, hujan deras yang terjadi Selasa siang hingga malam hari membuat 10 titik banjir di sejumlah permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan. Pemirsa, banjir melanda sejumlah desa di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara setelah wilayah ini diguyur hujan lebat sepanjang hari. Ratusan rumah tergenang banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Dimohon buat Bapak Bupati yang terhormat yang ada di... Banjir melanda sejumlah desa di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir terparah ada di Kelurahan Tuko Sibuluan, Kecamatan Pandan. Mohon solusinya. Derasnya arus banjir membuat sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga tergenang banjir antara 50 cm hingga 1 meter. Petugas BPBD setempat berupaya mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir melanda sejumlah desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pandan, Barus, dan Kecamatan Sorkam. Banjir terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai setelah wilayah ini diguyur hujan lebat sepanjang hari ini. Tak hanya di Tapanuli Tengah, 18 titik di Tangerang Selatan, Banten juga terendam banjir. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Selasa sore ini terdapat 18 titik lokasi banjir serta 2 titik lokasi longsor. Salah satunya di perumahan Puri Bintaro Indah Ciputat. Petugas BPBD terus mengevakuasi warga ke tempat lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Banjir yang merendam perumahan ini hingga setinggi 90 cm ini diakibatkan karena intensitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya anak Kali Angke. Banjir merendam perumahan juga terjadi di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter. Selain merendam perumahan Jati Bening Permai, sekolah dan masjid turut terendam banjir. Banjir diakibatkan hujan deras dan disertai kiriman air dari kampung yang posisinya berada di atas dan luapan dari Kali Cakung yang debit airnya tinggi. Warga menceritakan banjir mulai naik dengan cepat ke perumahan Jati Bening Permai dan masjid serta sekolah. Meski banjir tinggi, warga masih bertahan di rumah masing-masing yang mayoritas berlantai 2. Perumahan Jati Bening Permai salah satu perumahan yang kerap dilanda banjir saat hujan turun deras. Tim Liputan iNews melaporkan.